Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a hudahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Fa ya ikhwatil hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Fattaqullah wa'malus salihat wantahu 'anis sayyiat. Wa qad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat sekalian, ada 3 penghalang ketakwaan. Yang 3 hal ini seringkali memalingkan seseorang dari tujuan-tujuan tinggi kehidupan, dari nilai-nilai tinggi agama. Yang 3 itu adalah kekayaan, kekuatan, dan popularitas, kemasyhuran, keterkenalan. Di dalam ayat yang saya bacakan tadi, surat Al-Kahfi, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh kepada Rasulullah SAW untuk menyabarkan dirinya hidup bergaul bersama para sahabat beliau Ahlus Suffah, orang-orang miskin, orang-orang yang kesehariannya habis untuk agama, belajar agama, menyebarluaskan agama tanpa punya pekerjaan, tetapi hatinya tawakal yakin pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Nabi Ahlus Suffah itu yang jumlahnya ratusan, yang diantara pentolannya adalah Abu Hurairah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Di dalam ayat itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah. Orang-orang yang mengabdikan diri ibadah kepada Allah di pagi dan siang hari, yuriduna wajhah, hanya mengharap Allah. Hadirin jamaah sekalian, ajaran Islam memang secara zahir lahiriah tidak melarang kekayaan, tidak melarang kekuatan, juga tidak melarang popularitas. Tetapi kita harus melihat bahwa kondisi-kondisi yang paling membantu ketakwaan, yang paling membantu ketulusan, yang paling menyambungkan hati kepada Allah, yang paling benar-benar menyadarkan kita tentang hamba yang tidak ada apa-apanya, tidak berdaya, tidak mampu apa-apa kecuali diberi kemampuan Allah, adalah kondisi-kondisi yang sebaliknya dari 3 hal tadi. Mari kita lihat bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan hal ini kepada para sahabat. Pada suatu hari ketika Rasulullah berkumpul dengan para sahabat, lalu ada lewat seseorang, lalu Rasul bertanya kepada seorang sahabat yang di sampingnya, ma ra'yuka fi hadza? Apa pendapatmu tentang orang ini? Orang yang lewat di depan Rasulullah. Kata sahabat ini, oh dia orang hebat ya Rasul, dia orang mulia, dia orang agung, dia ini kalau melamar perempuan mana saja pasti diterima, pasti langsung dinikahi. Dia ini kalau dimintai tolong pasti dipenuhi pertolongannya, permintaannya kepada pihak lain. Dia ini hebat ya Rasul. Lalu setelah orang yang satu ini lewat lagi seseorang yang lain. Rasul bertanya lagi pada sahabat ini,
ma ra'yuka fi hadza? Bagaimana pendapatmu tentang orang ini? Kata sahabat yang satu ini, oh kalau ini ya Rasul, ini orang hina. Ini orang bukan siapa-siapa. Dia mah kalau ngelamar pasti ditolak. Dia mah kalau diminta tolong, nggak mungkin ada orang lain yang memperhatikan permintaannya. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Rasul membalik logika sahabat itu. Kalau kata sahabat yang ditanya tadi, orang pertama karena penampilannya hebat, dianggap orang hebat. Dan orang yang kedua karena penampilannya yang hina, dianggap hina. Kata Rasulullah, hadza khair. Yang kedua ini lebih baik bahkan dari berlipat-lipat, berkali lipat orang yang pertama itu. Hadirin jamaah sekalian, Rasulullah SAW mengajarkan kepada sahabat ini dan juga tentunya pada kita bahwa ketakwaan justru seringkali ada muncul dalam kondisi-kondisi kelemahan, dalam kondisi-kondisi kehinaan. Di dalam riwayat lain Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis muttafaq alaih, kalau tadi hadis Imam Muslim, kata Rasulullah SAW, ala ukhbirukum bi ahlil jannah. Haruskah aku kabarkan pada kalian siapa penduduk surga? Kullu dha'ifin mutadha'ifin lau aqsama 'ala Allahi la'abarrah. Penduduk surga adalah orang yang lemah, orang yang diperlemah, diperlakukan lemah, dianggap lemah. Tetapi kalau dia bersumpah atas nama Allah, maka Allah akan mewujudkan sumpah dan doa-doanya. Ala ukhbirukum bi ahlin nar. Siapakah penduduk neraka? Kata Rasulullah SAW, kullu utullin jawadzin mustakbirin. Adalah setiap orang yang sombong, orang yang kasar, orang yang merasa lebih hebat daripada orang lain. Hadirin jamaah sekalian, maka hadis-hadis seperti ini oleh Al-Imam An-Nawawi dirangkum sedemikian rupa, lalu dikategorikan sebagai bab keutamaan, keunggulan du'afatil muslimin wad du'afa wal khamilin, bahwa orang-orang yang lemah, orang-orang yang tidak populer, orang-orang yang tidak berdaya, justru di hadapan Allah dia punya kelebihan tersendiri. Di antara kelebihannya adalah bahwa kondisi lemah itu lebih mudah untuk diikuti dengan batin yang lemah. Dan batin yang lemah itulah kehambaan. Ketika kita merasa tidak mampu, tidak berdaya, ketika kita merasa bukan siapa-siapa, justru itulah esensi hakikat kehambaan. Dan tiga sifat itu, merasa tidak mampu, merasa lemah, merasa bukan siapa-siapa, sulit muncul ketika kita punya kekayaan, ketika kita punya kekuatan, ketika kita punya popularitas. Maka hadirin sekalian, tentu hadis-hadis Rasulullah ini bukan menyuruh kita miskin, bukan menyuruh kita tak berdaya, bukan menyuruh kita tidak punya nilai. Tetapi yang pertama, hikmah dari hadis-hadis ini adalah kita untuk selalu berprasangka baik kepada kaum muslimin lain yang mungkin menurut zahir kita anggap lemah, nggak berdaya, bukan siapa-siapa. Boleh jadi justru orang-orang seperti itulah yang lebih bernilai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seorang yang bertakwa tidak akan pernah meremehkan orang lain hanya karena orang lain remeh secara zahir. Justru dia, ketakwaannya akan mendorong dia betapa utamanya, betapa unggulnya orang ini di hadapan Allah. Bicara hisaban, dia lebih ringan hisabnya. Bicara hati, mungkin dia lebih bersih hatinya. Yang kedua, hadirin sekalian, kalaupun sesekali dalam beberapa kesempatan kita mengalami ketidakmampuan, ketidakberdayaan, kelemahan, keterasingan, tidak populer, terasing dari orang lain, nggak punya nama, nggak punya pamor, maka
kondisi itu tidak akan merusak ketakwaan kita. Karena justru dalam kondisi seperti itu, kita ingin benar-benar meraih keunggulan, keutamaan. Karena dalam kondisi itulah kita bisa merapihkan isi hati kita. Kita bisa merapihkan isi pikiran kita untuk benar-benar menjadi hamba. Tidak hanya zahir, tetapi juga batinnya diikuti. Hadirin sekalian, di dalam hadis lain, dikatakan di dalam hadis Imam Muslim, Ruba ash'as madfu'un bil abwab, lau aqsama 'ala Allahi la abarrahu. Banyak orang yang tampilannya kumal, kucel, rambutnya kusut, berdebu, yang kalau dia mengetuk pintu pasti diusir. Kalau dia datang pasti akan dihardik. Karena mungkin dianggapnya nggak pantas, memalukan, menjijikan. Tetapi kata Rasul, orang seperti ini, lau aqsama 'ala Allahi la abarrah. Kalau dia bersumpah, berdoa, bersumpah atas nama Allah, maka kata-katanya saciduh metu saucap nyata, sakti matih. Itulah buah ketakwaan yang dia bina di dalam kesederhanaan. Hadirin sekalian, mudah-mudahan Allah karuniakan ini pada kita. Jika kita sekarang dalam kondisi berada kuat dan populer, pastikan hati Anda sebaliknya dari kondisi itu. Karena seorang hamba bukan seperti itu sifatnya. Tetapi jika kita dalam kondisi yang sebalik dari tiga itu, lemah, tak berdaya, tidak populer, nikmati, itulah jalan paling bersih untuk memastikan hati kita benar-benar seorang hamba. Qala ta'ala, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Barakallahu li wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.